Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan telah menambahkan usia kita 1 minggu, 1 Sabat lebih dekat kepada kedatangannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pernahkah saudara berjalan dengan seseorang dan perjalanan itu sangat menyenangkan? Saudara tidak melupakannya, karena saya percaya tidak semua waktu kita mengadakan perjalanan dengan orang, semuanya dengan menyenangkan. Pasti ada pengalaman-pengalaman tertentu, apalagi itu kalau dengan sahabat kita. Saya pernah sekolah waktu SMP, SMA, bahkan dari SD, kuliah, ada di setiap tahapan ini teman-teman yang kalau berjalan bersama enak sekali, begitu indah dan sulit untuk dilupakan kenangan perjalanan itu. Kenapa? Tentu karena memberikan satu kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Itu sebabnya pada Sabat ini saya mau menyampaikan kepada kita satu pekabaran yang indah. Di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita digambarkan saat ini di dalam perjalanan menuju Kanaan surgawi. Siapakah sahabat kita? Siapakah teman kita? Di mana kita berjalan dengan orang itu? Dikatakan di sini, yaitu berjalan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Berjalan dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan, bukan menurut nasihat orang fasik, bukan berdiri di jalan orang berdosa, atau yang tidak duduk dalam, disebut di sini, atau yang duduk di dalam kumpulan pencemooh. Siapa sahabat saudara? Saudaraku, kalau saya tidak salah ada satu pertanyaan yang baik ditanyakan untuk mengenal seseorang. Tunjukkan kepada saya sahabatmu, maka aku akan mengenal siapa engkau. Kenapa begitu penting pertanyaan itu? Tunjukkan kepada saya siapa sahabatmu, maka aku mengenal engkau. Karena sesuai ayat ini, kalau kita bersahabat dengan orang fasik, bersahabat dengan orang berdosa, bersahabat dengan pencemooh, saudaraku, kita tidak jauh dari kehidupan itu. Tapi kalau kita bersahabat dengan orang yang takut akan Tuhan, orang yang rendah hati, orang yang setia kepada Tuhan, kita pun tidak jauh dari itu. Itulah sebabnya pertanyaan tadi, tunjukkan kepada saya siapa sahabatmu, maka aku mengenal siapa engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang berjalan di dalam Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya mungkin orang yang tidak mengenal tumbuh-tumbuhan sulit mengerti ini. Tetapi saudara yang senang dengan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, menanam, saudara akan mengerti dan faham arti ayat ini. Coba perhatikan, kalau ada pohon di tepi sungai, di tepi danau, betapa rimbun itu daun, dan kalau dia berbuah betapa banyak buahnya. Beda kalau kita melihat pohon yang ada di bebatuan atau di tanah yang gersang. Daunnya berbeda, jauh berbeda.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, demikian juga kehidupan orang yang berjalan di dalam Tuhan dengan yang tidak berjalan di dalam Tuhan. Demikian juga orang yang bergaul dengan orang yang setia kepada Tuhan beda dengan orang yang tidak setia temannya kepada Tuhan. Beda, seleranya beda, lifestyle pola hidupnya berbeda, semua berbeda. Itulah sebabnya pada saat ini bukan demikian orang fasik. Mereka dikatakan di sini seperti sekam yang ditiupkan angin. Kalau tadi pohon yang ditanam di tepi aliran sungai itu daunnya lebat, hijau, tapi sekarang orang fasik digambarkan seperti sekam yang ditiup angin. Orang-orang yang bertani mengerti bagaimana sekam ditiup angin. Karena dia tidak berisi, kering. Sehingga kalau datang angin dia bisa terbang, terbawa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini sedang saya mengajak kita untuk memilih teman yang baik. Teman yang tidak pernah berubah kesetiaannya. Teman yang rela berkorban, teman yang sangat peduli, sahabat yang sangat mengerti keadaan kita, bahkan yang rela menderita bersama saudara dan saya. Bukan hanya itu, bahkan dia rela memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Ialah berjalan bersama Yesus. Yesuslah satu sosok sahabat yang tidak ada tandingnya di atas dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Mikha pasal 4 ayat 5 firman Tuhan katakan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Oh, luar biasa ini kalimat. Bila mana orang melenceng jauh dari jalan kebenaran. Tetapi ayat ini adalah merupakan satu ayat yang sangat baik untuk kita terapkan, kita hidupkan. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, demi dewa-dewanya atau yang lain-lain, tapi kita berjalan demi nama Tuhan Allah kita. Saudara-saudaraku, ada banyak orang di atas dunia ini pada waktu senang, pada waktu ada, berkecukupan, begitu enak rasanya beribadah. Begitu enak rasanya kata-katanya memberikan motivasi, nasihatnya. Tetapi bila mana mulai berkurang pendapatannya, berkurang kejayaannya, berkurang hartanya, berkurang penghasilannya. Saudara-saudara, apakah kita masih bisa mendengarkan kata-kata yang enak, motivasi yang enak untuk didengar, untuk diteladani? Saudara yang kasih, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kita mau menggoreskan catatan yang baik dalam hidup kita ini. Kenapa saudara? Allah kita tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Kalau terjadi perubahan, itu karena kita berubah. Mari kita berjalan dengan Dia. Dan berjalan dengan Yesus memang membutuhkan konsentrasi yang penuh. Kita harus fokus. Sebab banyak di kiri kanan kita pencobaan. Banyak godaan saudara. Untuk menarik hati kita.
Perjalanan untuk bersama-sama dengan Yesus itu memang menguras waktu, tenaga, bahkan harta dan pikiran kita. Karena dituntut di dalam pelayanan. Tetapi sekalipun itu kita lakukan, kita tidak akan pernah miskin papa oleh karena Allah menggantikannya. Saya senang kata-kata Yesus sebelum dia dielukan di Yerusalem di masa-masa terakhir pelayanannya. Pada waktu dia berkata, tolong pergi pinjam ya keledai. Katakan Yesus memerlukannya dan ia segera mengembalikannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Allah kita, walaupun dia yang punya, tetapi dia tidak ambil itu dari saudara dan saya. Dia akan kembalikan, saudara-saudara. Pada waktu kita memberikan sesuatu, memberikan bantuan, menolong dalam pekerjaan Tuhan, itu bukan berarti saudara tidak dapat mendapatkannya kembali. Justru Tuhan janjikan, aku akan mengembalikannya kepadamu dengan segera. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Sesuatu yang kasih dalam Tuhan. Meskipun perjalanan itu rasanya melelahkan. Meskipun perjalanan itu letih, bahkan kata lesu. Tapi ingat saudaraku, pasti kita akan tiba di tempat di mana Yesus sudah sediakan. Berjalan bersama Yesus menuju kesempurnaan. Itulah yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sebab sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita sekarang sedang menata hidup kita, diri kita, iman kita, pengharapan kita untuk menuju kepada kesempurnaan. Berjalan bersama Yesus. Di dalam pendidikan halaman 11 dikatakan, untuk memulihkan dalam diri manusia citra Khaliknya, untuk mengembalikan manusia itu kepada kesempurnaan ketika ia diciptakan, untuk meningkatkan perkembangan tubuhnya, pikiran maupun jiwanya, agar maksud ilahi dalam ciptaannya dapat dinyatakan. Inilah pekerjaan penebusan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kita berjalan bersama dengan Yesus, kita sedang dibentuk kembali, dipulihkan kembali kepada citra Allah yang semula, yang sudah hilang sejak dari Taman Eden. Saudara-saudaraku yang kasih, berjalan bersama Yesus artinya kita sedang bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Yesus. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi pada waktu saya dan saudara berjalan dalam iman, hari bertambah hari lebih dekat kepada kedatangannya, kita sekarang ini sedang diarahkan kepada satu sosok, yaitu kepada Kristus yang adalah pencipta dan penebus kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dunia ini kita banyak sahabat, tapi tidak ada sahabat yang setia seperti Yesus. Kalau saya mengikuti cerita perjalanan orang Israel, saya ulang-ulang baca mulai dari kitab Keluaran sampai di kitab Daniel, perjalanan orang Israel, bahkan kitab Hosea, khususnya buku-buku di kitab Perjanjian Lama. Saya bisa melihat bagaimana Allah itu yang sesungguhnya, Allah yang panjang sabar, Allah yang sangat mengasihi,
Allah yang betul-betul peduli. Sekalipun bangsa itu berkali-kali memberontak kepada Allah kita, tapi demikian juga hatinya berkali-kali kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini pelajaran yang sangat penting buat kita, agar kita boleh berjalan bersama dengan Yesus, karena itu mengarah kepada keselamatan. Dalam Daughters of God halaman 169, pertentangan akan sulit dan melelahkan, tetapi Yesus adalah penolong kita. Di dalam Dia, melalui Dia kita harus taklukkan betapapun susahnya. Kenapa? Setiap orang dari anak-anaknya harus menjadi seperti Kristus, dan kita harus memiliki tabiat yang simetris untuk berdiri di hadapan anak manusia. Jadi saudaraku yang kasih, menjadi orang Kristen, pengikut Yesus adalah seorang yang militan, orang yang sungguh-sungguh, orang yang tekun, bukan orang malas, bukan orang yang sembrono, tidak. Standar surga itu cukup tinggi. Dan memang kenapa harus tinggi? Karena nilainya juga luar biasa, saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya waktu kecil sering melihat bagaimana emas dimurnikan. Biasanya dibakar di akar bambu. Tempat pembakaran emas itu kalau di kampung-kampung, ya, sudah dibakar itu, ya, akar bambu itu kan keras, dilobangi, lalu disitulah, ya, dibakar ini, ya, dimurnikan ini emas. Dan saya bisa melihat bagaimana kalau ada pasir, kalau ada tanah, kalau ada di dalam emas itu, ya, perak atau logam-logam lain, langsung terpisah, saudara-saudara. Saudara yang kasih, akan kelihatan yang mana emas yang murni dan mana itu kotoran-kotoran yang bukan emas. Jadi sebenarnya kalau kita ini dibakar, dimurnikan, artinya akan kelihatan di mana kotoran-kotoran itu akan keluar. Itulah kita ini harus menjalani tadi apa dikatakan, kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan. Tetapi ingat, itu adalah menguji kita untuk mengeluarkan mutu yang sempurna, mutu yang baik, yang layak untuk diselamatkan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa bertumbuh itu penting? Berjalan bersama Yesus artinya bertumbuh, saudara. Dikatakan di sini, karena sorga ditempatkan dalam keadaan bahaya. Dengan penurutan yang tidak sempurna, sorga ditempatkan, ya, dikatakan sini, sorga tidak akan pernah diraih. Karena bila demikian maka sorga ditempatkan dalam keadaan bahaya, membuka jalan untuk pemberontakan yang kedua. Jadi saudaraku yang kasih, kenapa tidak diizinkan ke sorga orang yang setengah-setengah hati? Orang yang tidak yang tidak betul-betul, tidak sungguh-sungguh. Karena dikatakan itu akan membahayakan, akan muncul pemberontakan yang kedua. Ingat waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, di sana yang ikut keluar itu bukan orang-orang Mesir saja, tapi ada juga orang-orang, ya, orang Mesir, saudaraku, bukan hanya orang Israel yang keluar masuk saya, tapi ada juga orang-orang Mesir. Dan orang-orang Mesir inilah yang membuat orang Israel menjadi, ya, susah pada waktu perjalanan. Karena mereka yang banyak mengeluh, menggerutu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya dikatakan, sekali lagi saya baca ini, dengan penurutan yang tidak sempurna, sorga tidak akan pernah diraih. Karena apabila orang-orang yang tidak sempurna ini masuk sorga, maka sorga itu menjadi bahaya. Kenapa? Akan terjadi pemberontakan yang kedua.
Berjalan bersama Yesus artinya menjadikan kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima, ujilah diri saudara, apakah saudara benar-benar orang Kristen. Ini dalam terjemahan The Living Bible. Ujilah dirimu sendiri, apakah engkau tegak berdiri dalam iman. Selidiki dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, engkau tidak tahan uji. Jadi saudaraku, kecuali kita merasakan kita bersama dengan Yesus, kita tidak akan pernah menang untuk melawan pencobaan. Kecuali kita merasa Yesus ada dalam hidupku. Itulah kata-kata daripada Rasul Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus hidup dalam aku. Saudara, inti pekabaran firman Tuhan hari ini. Apakah kita sedang berjalan bersama Yesus? Apakah kita bertumbuh untuk memiliki tabiat yang sempurna seperti Yesus? Apakah kita sudah sungguh-sungguh boleh disebut sebagai pengikut Yesus? Saudara-saudara, mari kita tanya diri kita. Kiranya dengan firman Tuhan pada hari ini, yang singkat ini, akan membuka hati pikiran kita, agar kita boleh memilih berjalan dengan siapa kita. Tapi saya menganjurkan, menguatkan, mari kita berjalan dengan Yesus. Karena Yesus sendiri berkata dalam ayat yang terakhir ini, Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Sebab tanpa kesempurnaan tabiat, tidak satu pun yang boleh masuk gerbang mutiara kota Allah. Karena bila dengan segala ketidaksempurnaan, kita diizinkan masuk ke kota itu, sekali lagi, maka segera akan muncul pemberontakan yang kedua. Dan kita harus pertama-tama diuji, kemudian dipilih, dan didapati setia dan benar. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya rindu mari kita menguji diri kita. Agar kita melihat apakah kita ini sudah dalam Kristus atau belum. Bukan kita samakan diri kita dengan orang lain. Gak ada artinya. Tapi mari kita membuat tolok ukur kita. Patron kita, model kita. Satu-satunya adalah siapa? Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, betapa kami bersyukur pada sahabat ini. Karena kami memiliki seorang sahabat. Sahabat yang peduli. Sahabat yang mengasihi. Sahabat yang menolong. Sahabat yang menyelamatkan. Yaitu Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hati kami dibukakan hari ini. Untuk menerima firman-Mu. Agar firman ini terus terngiang di dalam pikiran kami. Dan kami rindu untuk melakukannya. Biarlah kiranya semangat yang datang dari sorga. Dipenuhi dengan kuasa Rohul Kudus Tuhan. Berkecamuk di dalam hati pikiran kami. Sehingga kami semuanya yang mendengarkan firman ini. Akan dengan sukacita berjalan di dalam Yesus. Menunggu kedatangannya yang kedua kali. Angkat tangan-Mu yang penuh kasih Bapa bagi kami semua. Untuk memberikan berkat berlimpah. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semuanya. Dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa, persekutuan Rohul Kudus, memimpin kita, memelihara kita, menuntun kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.